Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer Senair yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa seluruh Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya sharekan kepada Bapak Ibu terkait dengan pengangkatan honorer menjadi ASN di tahun 2024 tahun ini, sebagaimana pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ada satu informasi penting yang membuat seluruh honorer tersenyum lebar dan merasa lega. Satu informasi yang dimuat oleh media nasional, jpnet.com, dan judul "Seusai bertemu DPR RI dan Kemenpan RB, Ketua Umum P3K tersenyum lebar, honorer merasa lega." Nah, Bapak Ibu, terkadang hal ini tentunya ini adalah satu titik terang nasib honorer di tahun 2024 tahun ini, di mana hal ini setelah adanya pertemuan antara perwakilan P3K atau honorer dengan DPR RI dan Kemenpan RB, ada kabar sukacita. Nah, supaya lebih jelas Bapak Ibu apa kira-kira yang membuat honorer lega dengan hal ini, mari ikuti informasinya sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa support terus channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. jpnen.com Jakarta. Ketua Umum PP3K RI Teten Nurjamil tersenyum lebar seusai bertemu DPR RI dan Kementerian Pan RB. Honorer pun bisa tersenyum lega. Teten mengungkapkan pihaknya telah bertemu dengan anggota Komisi 2 DPR RI Mardani Alisera dan staf ahli Menpan RB. Dari hasil pertemuan tersebut, ada sejumlah informasi penting yang diperoleh terkait nasib pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau P3K dan honorer. Alhamdulillah, hasil pertemuan Persatuan P3K, PP3K RI dengan Pak Mardani dan staf ahli Menteri Pan RB, Bu Hesti dan Pak Yoga cukup membuat kami lega. Ini kata Teten kepada cpnet.com pada Senin semalam 8 Juli 2024. Dia menyebutkan bahwa RPP manajemen ASN sangat dinantikan. Saat ini sudah sampai uji publik, baik dari DPR maupun Kemenpan RB, memastikan P3K mendapatkan pensiun. Tidak ada pembatasan perjanjian kerja. Jadi ini dua penting yang perlu diketahui oleh P3K Bapak ya. Dua hal yang sangat urgen ini, bahwa P3K dapat pensiun dan tidak ada pembatasan perjanjian kerja. Hal-hal lain terkait tunjangan dan seragam P3K lanjutnya, DPR RI akan mendorong Pemda segera membuat regulasi Pergub, Perbub, per wali kota terkait tunjangan daerah, serta aturan seragam ASN P3K. Jadi semua ini adalah hal yang telah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Teten mengungkapkan baik DPR RI maupun Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyampaikan setelah uji publik, RPP manajemen ASN akan masuk tahap harmonisasi yang dilakukan bersama Kementerian Sekretariat Negara. Pak Mardani Alisera berjanji usulan kami agar dibuatkan regulasi mengenai hak-hak dan kewajiban ASN P3K yang sama dengan ASN PNS, seperti aturan pangkat, golongan, dan jabatan ASN P3K,
dan lain-lain akan disampaikan dalam rapat Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menpan RB Abdullah Azwar Anas bebernya. Tentu ini sangat meyakinkan Bapak Ibu ya, dan ini bisa kita percaya bahwa memang hal ini nanti bisa terwujud dengan baik. Begitu juga dengan soal seragam ASN P3K. Lanjutnya, fraksi PKS dan Komisi 2 DPR RI akan menyurati Menpan RB agar Kemenpan RB memberikan surat edaran kepada kepala daerah. Terkait masa kontrak, ujar Teten, Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam hal ini, Kemenpan RB menegaskan tidak ada pemutusan perjanjian kerja selama masih bekerja dengan baik dan disiplin. Bila ada pemutusan dan tanpa alasan yang mendasar, bisa dilaporkan. Nah, tentu ini adalah semakin meyakinkannya Bapak Ibu P3K bahwa memang tidak ada kontrak kerja lagi, tetapi Bapak Ibu P3K dijamin sama dengan PNS, ya, usia pensiunnya adalah sama seperti usia pensiun PNS. Bagaimana dengan nasib honorer? Kementerian Pan-RB menyatakan telah menyiapkan regulasi untuk tenaga administrasi dari honorer kategori 2 dan honorer lainnya dalam pengadaan P3K 2024. Kemenpan RB sudah mempersiapkan regulasi bagi tenaga teknis dengan 4 jalur, yaitu pertama, operator sekolah umum, operator operasional bagi SD dan SMP. Ini poin pertama ya Bapak ya, operator sekolah umum, operasional bagi SD dan SMP. Yang kedua, pengadaan tenaga usaha perkantoran dan non sekolah. Yang ketiga, pengelola pelayanan operasional ya, 3D, D3, kemudian penata layanan operasional S1 sederajat. Nah, ini nantinya adalah formasi-formasi yang bisa diisi ya oleh para honorer sebagaimana telah disampaikan ya, misalnya ini para tendik ya, buktinya di sini ada operator sekolah umum ya, operasional bagi SD dan SMP-nya. Demikian untuk seterusnya. Kemenpan RB juga menegaskan bahwa honorer yang sudah P1 di CET 2023 akan mendapatkan prioritas ASN P3K 2024, ucapnya. Mengenai seragam bagi ASN P3K yang merujuk Permendagri nomor 6 tahun 2021, Kemenpan RB maupun Mardani menegaskan dikembalikan pada aturan daerah masing-masing dan internal lembaga. Dalam pertemuan dengan staf ahli Menpan RB, Teten juga sempat menanyakan penyesuaian ijazah bagi ASN P3K. Jawaban Kemenpan RB adalah bisa dilakukan melalui uji kompetensi bagi S1 ke S2. Bagi tenaga teknis, kesehatan D2, D3 bisa sertakan S1 di saat perpanjangan SK P3K 1-5 tahun, pungkas Teten Nur Jamil. Demikian informasi Bapak Ibu. Selamat bagi Bapak Ibu P3K. Demikian juga dengan para honorer, di mana para P3K tidak ada lagi kontrak kerja, tetapi sampai usia pensiun sebagaimana PNS. Demikian juga dengan hal lainnya, ya semuanya serba melegakan Bapak Ibu P3K. Demikian dengan para honorer yang formasinya juga diposisikan di tahun 2024 tahun ini, terutama yang kategori 2 dan non kategori yang sudah lama mengabdi. Demikian, sampai ketemu informasi berikutnya. Terima kasih.